Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil video pembelajaran dari kelompok kami yang berjudul Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PKN SD 1. Kami yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya Nadia, NPM 30620562281, serta rekan saya Anissa Nur Indriani, NPM 30620562279. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan nilai dan moral, karena yang disampaikan sebagai substansi isi. Pendidikan kewarganegaraan tersebut adalah nilai-nilai moral yang diperlukan seorang warga negara dalam berkehidupan sebagai warga negara dan warga masyarakat, yaitu suatu kehidupan yang dikenal dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PKN. Kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Tujuan pengembangan kurikulum 2013 ialah menciptakan pribadi yang memiliki budi pekerti luhur dan kompetensi yang tinggi. Hal tersebut selaras dengan tujuan kurikulum 2013 dalam Permendikbud nomor 67 tahun 2013 yang menyatakan kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. PKN dalam kurikulum 2013 ini terjadi penambahan jam pembelajaran. Pada tingkat SD atau MI, yang semula 2 jam per minggu, ditambah menjadi 5 jam per minggu. Untuk kelas 1, pada kelas 2 dan 3 menjadi 6 jam per minggu, dan kelas 4, 5, dan 6 menjadi 4 jam per minggu. Kurikulum 2013 memiliki inovasi-inovasi baru dan berbeda dari kurikulum sebelumnya, yaitu pendekatan berbasis tematik integratif. Misalnya, dalam pendidikan sekolah dasar, pada kompetensi dasar mata pelajaran IPA dan IPS diintegrasikan ke dalam kompetensi dasar mata pelajaran PPKN. Bahasa Indonesia dan Matematika yang berlaku untuk kelas 1, 2, dan 3. Standar isi. Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar proses. Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar kelulusan. Standar kompetensi lulusan atau SKL dalam kurikulum 2013 diatur dalam Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Analis buku guru dan siswa. Analis adalah penguraian atau penjabaran. Analis juga dapat dikatakan sebagai proses kejadian terhadap suatu hal. Buku ajar adalah teks yang digunakan sebagai rujukan standar pada mata pelajaran tertentu. Buku ajar merupakan bahan ajar yang paling populer dan digunakan di tengah-tengah penggunaan bahan ajar lainnya. Buku ajar selalu memegang peranan penting dalam pendidikan, karena sebagai rujukan wajib sebuah lembaga pendidikan, sehingga wajar apabila buku sering mengalami penggantian penyesuaian kurikulum yang berlaku saat ini. Kurikulum 2013 yang dicirikan tematik integratif, maka buku ajar yang digunakan menyesuaikan kurikulum yang ada, terutama untuk sekolah dasar. Buku ajar dalam kurikulum 2013 itu terdiri dari 1 buku guru dan buku siswa. Buku ajar yang digunakan dalam kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar itu bersifat tematik dan integratif. Taksonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti klarifikasi bidang ilmu, kaidah dan prinsip yang meliputi pengklasifikasikan objek,
Taksonomi Bloom sendiri adalah taksonomi dalam bidang pendidikan yang dicetuskan oleh Benjamin S. Bloom. Taksonomi ini bertujuan untuk mengklarifikasi materi ataupun tujuan dari pendidikan. Misalnya tujuan pendidikan antara pendidikan di SMA, SMK, antar SD, dan SMP seperti itu. Secara garis besar, tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 dominan yang masing-masing dominan mempunyai sub-tujuan sendiri-sendiri. 3 dominan dalam tujuan pendidikan tersebut adalah 1. Dominan kognitif. Dominan kognitif berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. 2. Dominan efektif. Dominan efektif menekankan pada aspek perasaan emosi seperti minat, sikap, ekspresi, dan adaptasi. 3. Dominan psikomotorik. Dominan psikomotorik berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motoratif seperti penulis, mengetik, olahraga. B. Pengertian indikator. Menurut Akbar 2013, 10 indikator merupakan penanda perubahan nilai, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku yang dapat diukur. Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar. Indikator-indikator yang dijabarkan merupakan acuan yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar yang bersangkutan. Kesimpulan, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan nilai dan moral karena yang disampaikan sebagai substansi isi. Pendidikan kewarganegaraan tersebut adalah nilai-nilai moral yang diperlukan oleh seorang warga negara dalam berkehidupan sebagai warga negara dan warga masyarakat, yaitu suatu kehidupan yang dikenal dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurikulum 2013 memiliki inovasi-inovasi baru dan berbeda dari kurikulum sebelumnya, di antaranya yaitu pendekatan berbasis tematik integratif. Misalnya dalam pendidikan sekolah dasar, pada kompetensi dasar mata pelajaran IPA IPS, integrasikan ke dalam kompetensi dasar mata pelajaran PKN. Bahasa Indonesia dan matematika juga berlaku untuk kelas 1, 2, dan 3. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.